Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel aku, Rosi Fatima. Teman-teman, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, terima kasih juga untuk yang sudah mensupport channel aku, yang sudah mensubscribe dan like komennya juga. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu adalah gratis, di like dan di komen videonya. Teman-teman, kali ini seperti judul, aku mau buat nastar nih, nastar klasik. Seperti biasa di bulan Ramadan mendekati hari raya Idul Fitri, semua orang pada buat kue kering ya. Tapi aku mau buat nastar dari tepung singkong teman-teman. Tentunya gluten free, bebas tepung, bisa dikonsumsi untuk semua halayak yang alergi dengan gluten juga bisa mengkonsumsi nastar gluten free. Yuk disimak video selanjutnya. Oke teman-teman, kita siapkan dulu bahannya. Ada margarin, tepung mokap, ada tepung maizena, susu bubuk, vanili, kuning telur, gula halus, dan selai nanas ya teman-teman. Selai nanas ini homemade, aku buat sendiri ya teman-teman. Kemudian margarin sebanyak 420 gram. Kemudian aku kasih gula halus, kemudian ada 3 kuning telur, kemudian ada susu bubuk, vanili ya teman-teman. Nanti teman-teman seperti biasa resepnya aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita mixer dulu sampai warna itu putih kepucatan ya teman-teman. Apa warnanya putih kayaknya, kuning putih tulang kalau pakai cake and cookies. Aku menggunakan margarin Blue Band ya teman-teman, lumayan bagus lah untuk nastar versi ekonomis. Setelah itu setelah selesai aku mau nguleni pakai tangan aja ya teman-teman, tapi aku sudah cuci tangan loh teman-teman. Pokoknya sebelum kerja itu harus cuci tangan gitu ya teman-teman. Nah ini dia tepung mokapnya dan tepung maizenanya kita ayak dulu, karena ini tepung singkong jadi wajib diayak ya teman-teman. Hukumnya wajib, semua olahan dari tepung singkong itu wajib diayak gitu. Kenapa? Karena takutnya kan dia melalui menjemur ya teman-teman, takutnya ada apalagi homemade tepung singkongnya, takutnya ada kerikil-kerikil yang masih ikut gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya dari sananya sudah, kalau kita beli mungkin ya sudah dilihat ya teman-teman. Nah ini kita uleni ya teman-teman, kita uleni seperti ini selesai, jadi kelihatannya seperti keras ya teman-teman, tapi enggak keras gitu. Terus kayaknya aku uleninnya itu kayak pakai tenaga dalam, sebenarnya enggak, ini tenaganya santai teman-teman. Jadi gimana ya, santai, nggak usah pakai tenaga yang itu ya teman-teman. Oh ya ini teman-teman, selain nanasnya aku menggunakan 5 nanas ya teman-teman, dengan gula 250 gram seperempat. Ini nanti 2 kali bikin, berarti 1 kilo tepung mokap, nanasnya 5 nanas ya teman-teman. Nah ini dia, kita mulai membulat-bulatkan ya teman-teman. Tadinya itu mau tidak menggunakan sarung tangan teman-teman, tapi ternyata lebih enak menggunakan sarung tangan kalau untuk nastar dari tepung mokap ini. Jadi lebih halus aja gitu teman-teman ya. Ini dia, kita udah mulai membulat-bulatkan nastarnya. Jadi nastar ini bikinnya ribet teman-teman, tapi banyak yang suka ya teman-teman, banyak yang bikin gitu ya teman-teman, apalagi mendekati hari raya. Jadi seperti tradisi ya teman-teman, pokoknya wajib kalau hari raya itu ada nastar. Nah ini dia kenapa disebut kue kering klasik seperti nastar, kastengel, karena memang itu hukumnya wajib, selain ada lain-lain tapi itu wajib ada ya teman-teman. Nah setelah selesai semuanya teman-teman,
Ini 500 tepung mocap ya teman-teman, ditambah lain-lainnya. Kita kasih hiasan cengkeh teman-teman, jadi supaya lebih cantik dan harum ya teman-teman, aromanya itu lebih harum lagi. Mungkin ada yang gak suka, boleh di skip aja cengkehnya gitu. Jadi tapi kayaknya sesansinya ada kalau ada cengkeh-cengkehnya. Nah ini dia ovennya juga sudah kita panaskan dulu ya teman-teman, sebelum memanggangnya 150 derajat celcius suhunya. Setelah panas kita masukkan nastarnya tadi, kita oven, kita panggang selama 20 menit dengan suhu 150 derajat celcius atas bawah. Kemudian aku juga menggunakan oven tangkring nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya oven listrik seperti tadi, boleh menggunakan oven tangkring, sama kita panaskan dulu di api setengah ya teman-teman. Nanti kalau udah mau masuk nastarnya, kita kecilkan sedikit apinya, nah seperti ini. Kemudian kita buka tutup atasnya ya teman-teman. Tadi kan panasnya ditutup, sekarang kita buka sama 20 menit pertama untuk pemanggangan nastar. Sebelum nastarnya, kita nunggu nastarnya matang maksudnya. Kemudian kita siapkan untuk olesannya. Aku menggunakan 3 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok susu kental manis teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai telurnya yang omega itu lebih oranye banget, tapi kalau nggak punya boleh dikasih pewarna atau begini aja udah bagus. Jadi nggak usah kasih pewarna ya teman-teman. Nah setelah itu panggangan pertama sampai belepotan, panggangan pertama sudah selesai. Oven tangkring dulu yang kita mau angkat, nanti biarkan dulu dingin ya teman-teman. Baru kita olesin dengan olesan tadi. Kemudian kita olesin teman-teman. Kok jadi serak-serak begini suara saya? Maaf ya teman-teman, karena ini ngerekodnya dalam keadaan puasa, jadinya mungkin kebanyakan ngomong itu kurang air. Nah ini dia pakai oven gas tadi ya teman-teman, gas listrik tadi. Kita olesin juga satu persatu dengan kuning telur tadi. Jadi setengah tepung mocap itu lumayan juga banyak ya jadinya. 2 toples 750 ml dan 500 ml teman-teman. Nah setelah kita oles-oles semuanya, kemudian oh iya nanti jangan lupa ya teman-teman, nunggu agak dingin untuk mengolesnya. Jadi jangan panas-panas dioles, nanti apa namanya, nastarnya itu apa sih namanya, renyah gitu. Nah untuk panggangan yang kedua, kita panaskan lagi ovennya seperti biasa. Kita panggang selama 15 menit ya teman-teman. Tapi untuk oven tangkring panggangnya selama 20 menit. Jadi totalnya itu lama juga ya teman-teman, 40 menit. Tapi kalau pemanggangannya itu 40 menit itu bisa mencegah nastarnya itu cepat jamuran teman-teman. Nah ini dia nastarnya, kita balik ke yang oven tangkring ya teman-teman, diputer seperti ini. Pada waktu pertengahan 10 menit kita balik, kita masukin lagi supaya nanti matangnya merata. Nah ini apinya sedang ke kecil ya teman-teman, jadi apinya sedang terus kecilin sedikit. Kita tutup 10 karena 10 menit kita mau mendapatkan atas kuningnya telur itu lebih menguning ya teman-teman. Jadi kita tutup atasnya itu. Nah ini dia yang pakai oven gas listrik. Nah itu udah bagus ya teman-teman, seperti ini jadinya udah mateng. Nah ini juga yang pakai oven tangkring nggak kalah bagusnya teman-teman. Jadi warnanya itu nah seperti ini kematangannya, dan warnanya juga cantik kuning gitu, ke oren-orenan gitu ya teman-teman. Kembali lagi sesuai selera ya teman-teman. Ada juga yang masih kayak kuningnya itu belum matang udah diangkat, tapi aku lebih suka kuningnya telur itu warnanya itu lebih seperti itu, jadi kematangannya pas gitu ya teman-teman.
apalagi untuk tepung mocha, kalau bisa ya opennya itu pas gitu, jadi jangan sampai cepet jamuran gitu teman-teman. Kemudian kita packing ya teman-teman. Ini udah jadi, nastarnya udah kita kasih ke toplesin. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita mau packing seperti ini gitu. Packingnya terserah teman-teman deh, tapi kalau dikasih aluminium foil ini nastarnya itu lebih awet lagi ya teman-teman, karena dia kedap udara. Yang penting kita makingnya itu dalam keadaan dingin. Kita kasih stiker kalau teman-teman punya. Gitu aja ya teman-teman video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.